Berhasil menemukan bukti, polisi buru Indra Septiarman, pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan. Menawarkan politik riang gembira, Lia Sartono atau Cak Lontong bergabung menjadi tim sukses Pramono Rano. Halo selamat malam pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Aya Nurkus, inilah Sindo Malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, kemacetan parah terjadi di jalur wisata Puncak Bogor, Jawa Barat dari siang hingga malam hari. Bahkan kendaraan tidak bergerak selama beberapa jam. Inilah video amatir warga saat terjebak kemacetan di kawasan Jalan Raya Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ribuan kendaraan tertahan tak bisa bergerak. Kemacetan parah dipicu volume kendaraan datang ke puncak pada momen libur panjang sejak Sabtu siang. Kemacetan parah terjadi dari siang hingga malam hari yang membuat sebagian kendaraan wisatawan mogok karena kehabisan bahan bakar. Kemacetan disebabkan meningkatnya volume kendaraan dan buka tutup jalan yang dilakukan oleh petugas kepolisian. Sebelumnya, Satlantas Polres Bogor menerapkan sistem satu arah atau one way dari Puncak ke Jakarta pada Minggu siang. Saat malam ini kita dari arah Cianjur mau turun ke Jakarta sejak jam 10 pagi. Itu sudah macet menunggu buka tutup jalur. Dan di sini sejak jam 8 malam sampai sekarang lebih dari jam 11 malam justru malah macet total, ya. Sehingga kita nggak bisa turun dari puncak ini. Kami sudah laporkan juga, kirim videonya ke NTMC dan Kakor Lantas Mabes Polri, tapi belum ada reaksi. Diperkirakan kemacetan masih akan terus terjadi hingga Senin sore saat para pengunjung pulang ke arah Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Terjebak di kemacetan di jalur wisata Puncak, Jawa Barat, para pengendara pengisi kegiatan mereka guna melepas lelah. Dari video dan foto yang dibagikan warganet, terlihat para pengendara motor memilih duduk bahkan tidur di tengah jalan. Sebagian yang membawa kantung tidur memilih beristirahat di tepi jalan. Sebagian lain memilih istirahat sambil duduk. Sebagian pengendara mobil terlihat membuka kap mobil mereka. Mesin kendaraan tersebut kepanasan usai terjebak kemacetan berjam-jam di kawasan puncak. Sebagian pengendara lainnya yang memilih jalur alternatif tak luput dari kemacetan. Mereka pun memilih menggelar makanan yang mereka bawa dari rumah dan menyantapnya bersama di tengah jalan permukiman warga. Ya, tidak hanya di puncak saja pemirsa, kepadatan juga terjadi di sejumlah titik di kawasan wisata Lembang. Kemacetan terjadi di sekitar tempat wisata, sementara di Yogyakarta, kawasan Malioboro juga dipadati pengunjung. Mantap. Suasana jalan-jalan di Kota Bandung padat merayap. Kendaraan yang melewati jalan-jalan protokol harus mengantri terutama menuju kawasan wisata Lembang.
Titik kepadatan terjadi di berbagai lokasi wisata seperti sentra kuliner dan wahana permainan. Lantaran warga dari Bandung dan Jakarta banyak yang memilih untuk habiskan libur panjang di kawasan wisata Lembang. Tidak hanya di Lembang, kepadatan juga terjadi di Yogyakarta, tepatnya di kawasan Malioboro. Jalur masuk menuju Jalan Malioboro seperti Jalan Mataram dan Jalan Abu Bakar Ali dipadati macet total. Warga harus menunggu berjam-jam untuk bisa masuk ke kawasan Malioboro. Selain kendaraan, Jalan Malioboro juga dipenuhi wisatawan dari berbagai daerah. Warga yang datang dari berbagai daerah ini datang ke Malioboro untuk menikmati liburan panjang. Sementara itu, kepadatan di kawasan Malioboro diprediksi akan terjadi hingga Senin 16 September 2024. Tim Liputan, iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, libur panjang akhir pekan tiba, sejumlah destinasi wisata diserbu warga. Di antaranya di Pantai Carita, Pandeglang, Banten yang kini ramai pengunjung. Sempat sepi karena kabar adanya gempa megatrust, kawasan Pantai Carita Pandeglang, Banten kini kembali ramai pengunjung. Libur panjang bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad membuat wisata air ini kembali jadi destinasi favorit warga Jabodetabek. Para pedagang kecil juga kembali bergeliat menjajakan olahan makanan dan minuman kepada wisatawan. Diduga kelelahan, seorang pemandu wahana banana boat jatuh pingsan di pinggir pantai. Diduga korban tidak sarapan dan terburu-buru ke pantai karena banyak membawa wisatawan berlibur di Pantai Carita, Pandeglang, Banten. Insiden ini sempat membuat panik warga dan tim penjaga pantai. Diduga kelelahan saat bertugas mengawal wisatawan berlibur ke Pantai Carita, penjaga wahana banana boat di Pantai Carita, Pandeglang, Banten jatuh pingsan di pinggir pantai. Wah, kok bisa, Pak? Kalau sudah begini kan teman-temannya jadi panik. Usut punya usut, ternyata si bapak belum sarapan dan terlalu bersemangat mumpung Pantai Carita lagi ramai. Ya wajar sih, pasalnya Pantai Carita sempat sepi beberapa hari terakhir akibat adanya informasi gempa megatrust yang dikabarkan akan melanda wilayah Laut Selatan Sunda. Korban pun sejak pagi hari sudah berada di pantai mengantarkan pengunjung untuk menikmati banana boat di pinggir Pantai Carita. Menurut petugas pantai, korban tiba-tiba saja jatuh pingsan saat berada di pinggir pantai. Untungnya petugas penjaga pantai yang bersiaga di pinggir pantai berhasil menyelamatkan korban. Sejumlah warga langsung memberi pijatan dan juga mengoleskan minyak angin agar tubuh korban kembali segar. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Hari terakhir libur panjang Stasiun Pasar Senen Jakarta masih dipadati pengguna jasa kereta api yang pulang berlibur. Selain menggunakan kereta api, banyaknya juga penumpang yang menggunakan kereta cepat melalui Stasiun Halim. Libur panjang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dimanfaatkan sejumlah warga berlibur keluar kota. Sebagian mereka menggunakan moda transportasi kereta api melalui Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Selama periode 13 hingga 17 September, PT KAI telah menjual 135.000 tiket dengan destinasi favorit Yogyakarta, Solo, dan Surabaya. Kita dari Jogja ya kemarin. Dari Jogja. Nah, dari Jogja itu kemarin jalan-jalan kemana aja, Kak? Kita kemarin ke Candi Prambanan, terus kita juga kulineran. Ke Taman Sari. Ya, ke Taman Sari juga. Gitu. Kemarin gimana liburannya? Ramai banget dari Jogja? Ramai banget. Iya, penuh macet. Lagi musim liburan kali ya. Selain kereta api, banyak juga warga yang menggunakan moda kereta cepat bus tujuan Bandung. Kereta cepat menjadi salah satu pilihan karena dapat menghemat waktu untuk sampai tujuan. Jumlah penumpang yang melalui Stasiun Halim hari ini diprediksi mencapai 20.000 lebih yang didominasi oleh penumpang dari arah Bandung ke Jakarta. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, viral di media sosial, pendaki Gunung Slamet, Jawa Tengah nyaris terkena hantaman batu besar yang jatuh dari atas gunung. Dalam rekaman video amatir, sejumlah pendaki berpegangan pada seutas tali di Gunung Slamet, Jawa Tengah. Tiba-tiba sebongkah batu melayang dari atas ke arah para pendaki. Batu besar ini sempat mengenai beberapa pendaki. Seorang pendaki pun luka memar. Kejadian ini mengingatkan agar waspada saat melakukan pendakian. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Dugaan kasus perundungan kembali terjadi di sekolah elit di Jakarta. Kali ini siswa SMA Binus Simpruk mengaku menjadi korban perundungan. Namun pihak Binus Simpruk membantah kasus ini dengan menyertakan rekaman CCTV sebagai barang bukti. Kasus dugaan perundungan dan pengeroyokan terhadap RE siswa SMA Binus Simpruk diselidiki aparat Polres Jakarta Selatan. Ditemani kuasa hukumnya, korban 16 tahun melaporkan 4 siswa kelas 12 yang diduga pelaku perundungan. Korban juga mengaku mengalami pelecehan seksual oleh keempat terduga pelaku yang masih di bawah umur. Akibat perundungan, korban dirawat di rumah sakit. Meski mengikuti pembelajaran online, RE tetap mendapat intimidasi dari terduga pelaku. Saat ini pun kami akan mendatangi sekolah, kami akan minta pertanggungjawaban pihak sekolah terkait masalah proses belajar dan keamanan daripada anak korban ini. Ya, jangan sampai ada kesan pelaku-pelaku pengeroyokan, pembulian itu malah tetap bersekolah seperti tidak ada masalah. Korbannya justru yang menjadi korban di pendidikannya, yaitu sampai tidak sekolah. Sementara itu pihak Binus melalui kuasa hukumnya Otto Hasibuan membantah terjadi perundungan dan pengeroyokan terhadap RE. Dari rekaman CCTV akhir Januari lalu, Otto menunjukkan tidak ada penganiayaan dan hanya terlihat RE berkelahi dengan seorang siswa di toilet ditonton oleh siswa lain. Yang kita temukan berdasarkan penglihatan kita secara visual, yaitu pengawasan dari manajemen SMA Binus, ya, dan berdasarkan CCTV yang ada di sana kami lihat itu tidak ada pengeroyokan, ya, tidak ada bullying, tidak ada pelecehan seksual. 8 siswa SMA Binus Simpruk dikenakan skorsing oleh pihak sekolah. Kepada RE ditawarkan fasilitas belajar offline secara terpisah. Namun, RE tak pernah datang. RE juga jarang mengikuti pembelajaran online. Polisi menaikkan kasus dugaan perundungan dan pengeroyokan ini ke penyidikan setelah memeriksa 18 saksi termasuk korban dan terduga pelaku, serta dokter yang melakukan visum. Atas kejadian ini disita barang bukti termasuk rekaman CCTV. Penetapan tersangka menunggu hasil gelar perkara. Sementara ini masih kita menggali lagi, ya. Jadi nanti penyidik yang menyimpulkan, nanti ada pasti gelar perkara untuk menentukan siapa dan mengapa di situ kejadian. Ya, jadi untuk sementara ini masih kita gali, tapi yang jelas ada di sini di sekolah itu ada akan ada pertandingan boxing yang di luar sekolah. Nah, itu yang menjadi pemicu dari kasus yang dilaporkan. Kasus perundungan pernah terjadi di Binus Serpong. Seorang siswa menjadi korban perundungan 12 siswa teman sekolahnya di warung dekat sekolah. Pelaku berdalih menganiaya korban karena tradisi syarat bergabung kelompok. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang karyawati dari perusahaan animasi di Jakarta Pusat diduga dianiaya oleh pemilik perusahaan. Kasusnya terungkap setelah korban menceritakan peristiwa yang dialaminya ke media sosial. Sebuah rumah mewah di Jalan Sumeneb Menteng, Jakarta Pusat tampak sepi. Dari dalam rumah yang dijadikan perusahaan animasi ini,
Diduga terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh pemilik perusahaan kepada seorang karyawatinya. Kasus yang menjadi viral setelah terduga korban bercerita di media sosial. Selama 2 bulan beroperasi, aktivitas di kantor ini pun tertutup. Ceritanya katanya sih penganiayaan lah, nyampe pendarahan kan. Itu juga nggak tahu kejadiannya kapan, hari apa. Itu juga cerita doang dengernya. Belum ada keterangan resmi pada kasus ini. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, polisi terus menyelidiki kasus pembunuhan remaja penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Seorang laki-laki berinisial IS telah ditetapkan sebagai tersangka. IS ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan keterangan sejumlah saksi dan pemeriksaan fakta di lapangan oleh pihak kepolisian. Polisi menemukan sejumlah barang bukti terkait kasus kematian gadis bernama Nia Kurniasari tersebut. Barang-barang ini tersimpan dalam sebuah tas yang ditemukan di dalam hutan di Kanagarian Guguak, Padang Pariaman. Tas diduga kuat merupakan milik tersangka. Namun hingga kini polisi masih memburu lelaki berinisial IS tersebut. Sebelumnya jasad penjual gorengan keliling ditemukan pada hari Minggu lalu setelah sempat dinyatakan hilang 2 hari atau sejak hari Jumat. Berdasarkan hasil penyelidikan, bocah malang tersebut diduga menjadi korban pemerkosaan dan pembunuhan oleh pelaku yang masih buron. Ya, pemirsa, polisi telah menetapkan Indra Septiarman sebagai tersangka dari pembunuhan seorang gadis penjual gorengan yang hingga kini masih buron. Dan bagaimana perkembangan kasus tersebut? Berikut cuplikan Sindo Sore hari ini dengan kriminolog Untung Sumarwan serta kakak korban Rini. Ini informasi apa terakhir yang didapat dari pihak kepolisian terkait kasus ini? Informasi terakhir mendapatkan baju pelaku gitu. Mendapatkan baju pelaku. Oke, apakah ada informasi bahwa pelaku sudah ditemukan atau sedang diburu atau bagaimana? Lagi diburu gitu. Baik, Pak Untung? Ya. Ya, Pak Untung, ini kalau dalam kasus ini akhirnya polisi menetapkan tersangka, tapi sampai sekarang belum berhasil menangkap begitu. Ada informasi bahwa tadi sore juga sempat diburu, tapi melarikan diri. Nah, apa yang perlu diperhatikan aparat hukum dalam kasus ini? Ya, saya kira dalam kasus ini polisi sangat berhati-hati juga ya, karena para penyidik ini tidak menemukan atau ketika polisi itu datang kondisi tempat kejadian perkara katakanlah sudah rusak atau barangkali juga memang pembunuhan ataupun perkosaan yang dilakukan tidak di tempat ketika jenazah tersebut ditemukan, sehingga para anggota kepolisian ini berhati-hati dalam melakukan penetapan pun saya kira juga masih karena belum pasti ya, meskipun sudah ditemukan misalnya barang bukti yang masih diduga milik dari tersangka ini gitu. Jadi tentu saja kasus-kasus mereka tidak ingin kasus-kasus seperti Vina di Cirebon nggak terulang begitu ya. Jadi harus hati-hati. Tapi saya kira dari waktu yang tidak terlalu lama ini saya kira lebih memudahkan polisi untuk melakukan tindak lanjut pemburuan terhadap orang yang diduga menjadi tersangka ini. Saya kira. Apa yang bisa dilakukan polisi untuk mempersempit ruang gerak pelarian pelaku ini, Pak Untung? Iya, kalau dalam kriminologi itu seringkali dikenal ada aktivitas rutin gitu ya. Aktivitas rutin itu yang memungkinkan pelaku menggambar target korban gitu ya. Jadi barangkali orang-orang yang seringkali berada di lokasi, baik lokasi ditemukan jenazah maupun lokasi tempat penemuan atau yang diduga tempat kejadian itu bisa dicermati secara lebih rinci barangkali seperti itu. Terus kemudian aktivitas rutin daripada korban.
korban ini kan sebagai pedagang yang keliling, tentu saja tidak terlalu jauh ya lingkup kelilingnya, apalagi menggunakan hanya jalan kaki. Saya kira masih akan bisa ditelusuri biasanya lewat mana itu. Biasanya pedagang-pedagang seperti ini jarang sekali istilahnya merintis jalur baru gitu ya. Biasanya menggunakan jalur-jalur lama atau jalur rutin yang digunakan. Saya kira itu mempersempit daripada proses penyidikan atau penyelidikan. Selain itu juga tentu dari lingkungan sosial atau lingkungan sosial daripada pelaku maupun korban. Pelaku ini saya kira orang yang diduga pelaku itu yang saya sebutkan tadi aktivitas rutin itu barangkali mereka sering kali nongkrong di situ gitu ya. Jadi setiap jam-jam tertentu korban ini lewat sehingga dia bisa menggambar kira-kira saat inilah barangkali seperti itu melakukan aksi-aksinya terhadap korban itu. Jelang kualifikasi Piala Asia U17 2025, 30 pemain Timnas U17 Indonesia bertolak menuju Spanyol. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di Sindo Malam. Anda masih di Sindo Malam bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, kita ke informasi Pilkada 2024. Tim pemenangan pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Ridwan Kamil dan Suswono, hari ini menggelar pertemuan di hutan Kota Pelataran, kawasan Senayan, Jakarta. Pertemuan tersebut merupakan rapat perdana pasangan Bacagub dan Bacawagub Jakarta dengan tim pemenangan dari semua partai pendukung. Bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil dan Suswono atau Rido hari ini menggelar pertemuan di hutan Kota Pelataran, kawasan Senayan, Jakarta. Pertemuan perdana dengan tim pemenangan pasangan dari semua partai pendukung tersebut dihadiri oleh Ketua Tim Pemenangan yakni Riza Patria serta Sufmi Dasko Ahmad, Ketua Harian DPP Partai Gerindra yang juga sebagai Ketua Dewan Pembina Tim Pemenangan Ridwan Kamil Suswono. Sufmi menyebutkan tim inti sudah menentukan beberapa kesimpulan untuk menjalankan kampanye. Sementara pembagian tugas juga sudah ditentukan dengan target 1 putaran untuk kemenangan Ridwan Kamil Suswono. Pilkada di daerah khusus Jakarta, dan tadi kita sudah sampaikan beberapa strategi dan juga beberapa penugasan kepada baik anggota dewan terpilih maupun partai politik yang tergabung dalam Kiples, kepada anggota maupun pimpinan partai Kiples DKI yang daerah khusus Jakarta yang hadir pada hari ini. Kawan-kawan sih menargetkan begitu, tapi bagaimana caranya nanti biar direbukin lah sama kawan-kawan. Sementara itu RK menambahkan bahwa struktur kepengurusan tim pemenangan melibatkan 70% anak muda sebagai wajah pemilik masa depan kota Jakarta. Ada puluhan, nanti sudah disepakati paling telat lusa, nanti kita laporkan ke media, sudah disetujui oleh Pak Dasko sebagai Ketua Dewan Pembina. Strukturnya masih sama, insya Allah 70% anak-anak muda sebagai wajah pemilik masa depan Jakarta. Sementara tim pemenangan secara keseluruhan akan diumumkan 2 hari ke depan. Namun untuk jumlah orang yang bergabung di tim pemenangan saat ini masih dinamis karena akan ada pengurangan dan juga penambahan. Tim Liputan iNews melaporkan. Selain itu, Ketua Tim Pemenangan Pramono Rano Cak Lontong menyebut banyak publik figur yang menghubunginya. Para publik figur ini ingin terlibat langsung dan membantu pemenangan pasangan Pramono Rano di pemilihan Gubernur Jakarta. Tim pemenangan Pramono Rano mengungkap banyak publik figur yang menyatakan kesediaannya untuk mendukung pasangan Pramono Rano di Pilgub Jakarta. Bahkan beberapa di antaranya telah menghubungi Ilyas Hartono atau Cak Lontong untuk bergabung menjadi tim sukses Pramono Rano.
Hal ini disampaikan Cak Lontong usai rapat perdana Tim Ses Pramono Anung Rano Karno di Rumah Pemenangan kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Cak Lontong mengatakan dukungan ini bakal menjadi modal kuat dalam menghadapi masa kampanye Pilgub Jakarta. Menurut Cak Lontong, dukungan dari publik figur akan selaras dengan gaya kampanye Pramono Rano yang akan menawarkan politik riang gembira kepada warga Jakarta. Sudah ada pembahasan karena sudah kita juga pasangan yang lebih awal ya merumuskan visi misi dan menyampaikan visi misi itu. Jadi kalau tadi kaitannya dengan apakah public figure dan sebagainya, justru banyak sekali teman-teman yang menghubungi saya secara pribadi untuk ingin bergabung di tim ini untuk membantu memenangkan Mas Pram dan Bang Dul untuk membahagiakan warga Jakarta. Jadi banyak sekali tentunya itu akan jadi pertimbangan kita. Tapi yang pertama adalah bahwa itu mewujudkan bahwa support dari teman-teman itu sangat luar biasa. Sementara itu pasangan Pramono Anung Rano Karno juga menggelar rapat perdana dengan tim pemenangan. Dalam rapat ini disepakati pasangan Pram Rano tidak akan menggunakan politik identitas untuk merebut simpati masyarakat, namun lebih ke politik riang gembira. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Pramono Rano, menggelar rapat perdana penyusunan strategi kampanye di posko pemenangan Jalan Cemara nomor 19, Menteng, Jakarta Pusat. Pramono Rano dengan tim pemenangan yang dipimpin Cak Lontong sepakat tak akan menggunakan politik identitas sebagai strategi kampanye mereka. Akan tetapi pasangan Pramono Rano memilih konsep politik riang gembira sebagai cara pendekatan untuk menggait pemilih di Pilgub Jakarta 2024 mendatang. Kami ingin dalam berpolitik ini politik riang gembira. Yang kedua, kami semua bersepakat bahwa tidak menggunakan politik identitas, tidak ada hal yang berkaitan dengan etnisitas. Jadi kami betul-betul akan beradu program, gagasan, visi, dan juga yang tidak kalah pentingnya bagaimana menyelesaikan persoalan masyarakat Jakarta. Kalau beliau tahu Jakarta, beliau Jakarta tahu, tahu-tahu saya di Jakarta. Tapi yang ingin kita sampaikan bahwa Mas Pram, Bang Dul punya tujuan yang sama. Ini tujuan besar, tapi harus kita detilkan sedetilnya bahwa tujuannya adalah membuat warga Jakarta bahagia. Jadi kalau tadi kaitannya dengan apakah public figure dan sebagainya, justru banyak sekali teman-teman yang menghubungi saya secara pribadi untuk ingin bergabung di tim ini untuk membantu memenangkan Mas Pram dan Bang Dul untuk membahagiakan warga Jakarta. Baik Pramono maupun Rano mengaku sudah mempelajari berbagai permasalahan di Jakarta dan siap berkomunikasi secara door-to-door kepada masyarakat. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Tri Julianti, Yudi Richard, iNews melaporkan. Sementara itu bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil belusukan ke Pasar Kambing Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kedatangan RK disambut dengan tradisi palang pintu khas Betawi. Bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil melakukan belusukan ke Pasar Kambing Tanah Abang, Jakarta Pusat Minggu siang. Kedatangannya pun disambut antusias warga dan sejumlah emak-emak yang langsung menghampiri RK untuk berfoto bersama. Jauh-jauh datang ke sini, cuma satu hadir silaturahmi. Saat menuju Pasar Kambing, Ridwan Kamil disambut sejumlah seniman palang pintu. Menggunakan bahasa Betawi, dua seniman melempar pantun kepada RK sebelum memulai tradisi palang pintu Betawi untuk menyambut kedatangannya. Setelah itu, RK pun melakukan audiensi dengan Himpunan Pedagang Kambing Tanah Abang, sekaligus kunjungan silaturahmi dengan komunitas Betawi Jewara Tenabang. Sebagai calon gubernur, tugas terbesar saya di awal-awal proses ini adalah bersilaturahmi dan bertanya, kan?
dari Kuitang menuju Cikini, dari Gambir ke Sukabumi. Saya datang jauh ke sini hadir untuk silaturahmi. Nah, dari hasil silaturahmi, saya mendapatkan banyak sekali aspirasi curhatan warga yang insya Allah semuanya akan dimasukkan ke visi misi. Salah satu yang pertama adalah jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Itu pesan dari ayah saya, Babe Idin. Bahwa Jakarta boleh jadi kota global, tapi sejarah jangan dilupakan. Apalagi Tanah Abang dianggap pusat ya dari tahun 16, tahun 17-an sekian sudah ada kegiatan keekonomian di sini, yaitu hewan ternak, karena masyarakat Betawi saat itu banyak pedagang kambing. Mohon dilestarikan. Ridwan Kamil memastikan aspirasi yang disuarakan warga Jakarta terhadapnya akan menjadi bahan visi misinya sebagai bakal calon gubernur Jakarta 2024-2029. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mulai hari ini Ibu Kota Nusantara di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur dibuka untuk umum. Masyarakat bisa berkunjung ke IKN untuk melihat langsung progres pembangunan Ibu Kota baru Indonesia sekaligus berwisata. Menggunakan shuttle bus, puluhan warga ini berkumpul di rest area sebelum menuju ke Ibu Kota Nusantara di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Mulai hari ini, Otorita IKN membuka kesempatan bagi masyarakat umum untuk berkunjung ke Ibu Kota baru Indonesia. Selain ikut menyaksikan progres pembangunan IKN, masyarakat sekaligus bisa berwisata. Di antaranya ke Plaza Seremoni dan Taman Kusuma Bangsa. Warga juga bisa melihat kereta tanpa rel yang menjadi transportasi utama di IKN. Kita rame-rame kesempatan tanggal merah untuk berkunjung ke sini. Sama keluarga, ada suami, anak-anak, ada orang tua, ada saudara-saudara, semua. Karena saya dari Banjarmasin, mau ke sini cuma mau lihat IKN. Jadi tujuannya adalah agar masyarakat bisa melihat sendiri bagaimana pembangunan Ibu Kota Nusantara ini berlangsung. Nah, bagi warga yang ingin berkunjung ke IKN, bisa mendaftar melalui aplikasi iKnow atau menghubungi kontak iKnow di web Pedoman Kunjungan Nusantara. Kawasan IKN telah dibuka untuk umum setiap harinya dari pukul 9 pagi hingga pukul 5 sore. Bagi masyarakat yang ingin berkunjung ke kawasan ini harus mendaftar melalui aplikasi iKnow, namun dibatasi hanya 300 pengunjung saja. Dari kawasan Ibu Kota Nusantara, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemirsa, tim U17 Indonesia bertolak menuju Spanyol. Sebanyak 30 pemain berangkat ke negeri Matador untuk menjalani pemusatan latihan menjelang kualifikasi Piala Asia U17 2025. 30 pemain dari tim U17 Indonesia bertolak menuju Spanyol dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Minggu sore. Skuad asuhan Nova Arianto ini berangkat ke negeri Matador untuk menjalani pemusatan latihan menjelang kualifikasi Piala Asia U17 2025. Nantinya dari 30 pemain, Nova Arianto akan kembali menyeleksi menjadi 23 pemain inti yang akan dibawa ke dalam kualifikasi nanti. Ya, kalau optimis sih tentu kita sebagai pemain harus optimis ya, walaupun nanti akan mengerucut menjadi 23, tapi kita bersaingnya saling bahu-membahu, saling sehat lah. Ya, pasti ini menjadi bagian persiapan kita menuju kualifikasi Piala Asia yang akan berjalan di Oktober. Jadi kita akan masuk ke fase uji coba dan melakukan training di Spain di tanggal sekian hari ini kita sampai nanti di tanggal. Selama di Spanyol, skuad Garuda Asia juga akan melakukan 5 laga uji coba melawan sejumlah negara dan tim lokal sebelum nantinya bertolak ke Kuwait untuk kualifikasi. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan.
Penantian panjang selama 20 tahun akhirnya berbuah manis. Tim Judo DKI Jakarta, mereka berhasil meraih juara umum di cabur judo PON 21. Jakarta memperoleh total 14 medali. Dengan kemenangan pada bergu campuran putra cabang olahraga judo, membuat kontingen judo DKI Jakarta mampu menyandang predikat juara umum di PON 21 Aceh Sumatera Utara 2024. DKI Jakarta mengunci status juara umum setelah meraih kemenangan dari Jawa Barat di partai final yang berlangsung di gelanggang mahasiswa Universitas Siak Kuala, Banda Aceh. Tim Judo DKI Jakarta membawa pulang 7 medali emas, 3 medali perak, serta 4 medali perunggu. Dalam ajang ini mereka mengemas total 14 medali dari 2 nomor pertandingan yaitu nomor laga dan nomor seni. Sementara Jawa Barat berada di peringkat kedua dengan 5 medali emas, 8 medali perak, dan 3 medali perunggu. Disusul Bali menempati posisi ketiga dengan 2 medali emas, 4 perak, dan 4 perunggu. Ya, saya sangat bersyukur bisa juara umum setelah 20 tahun, baru kali ini. 20 tahun yang lalu kita juara umum, yang baru juara umum. Keberhasilan tim judo DKI Jakarta menandai akhir dari penantian panjang selama 20 tahun. Pencapaian ini juga melampaui target awal yang hanya mematok 5 medali emas. Dari Banda Aceh, Sukri Sarifudin Ainus melaporkan. Sementara itu, atlet Jawa Barat Oza Pebi Mulyani kembali meraih medali emas fin swimming nomor 800 meter surface putri PON 21 Aceh Sumatera Utara 2024. Atlet selam kolam Jawa Barat Oza Pebi Mulyani berhasil meraih medali emas di nomor 800 meter surface putri dengan mencatat waktu tercepat 7 menit 28,69 detik pada Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumatera Utara di kolam renang Tirta Raya Banda Aceh, Provinsi Aceh. Atlet selam kolam Oza Pebi Mulyani mengungkapkan rasa syukur dan kebanggaannya atas kemenangan tersebut. Ia berharap prestasinya bisa meningkat di ajang SEA Games tahun depan, namun masih menunggu kepastian apakah cabur fin swimming akan dipertandingkan di sana. Yang jelas, raihan emas di PON Aceh Sumatera Utara ini menjadi pelepas dahaga setelah sebelumnya di PON ke-20 Papua, Oza hanya meraih 2 perak. Waktu PON kemarin Papua 2 perak, sekarang mungkin ada peningkatan, syukurlah rezeki dari Allah, aku bisa dapat 1 emas 1 perak. Insya Allah di SEA Games selanjutnya tahun depan nggak tahu ada atau enggak, karena posisi itu belum tentu ada di Thailand. Karena tuan rumah tahun depan Thailand, jadi belum tentu ada nomor aku long distance, jadi masih agak sama-sama ada SEA Games apa enggak. Selain meraih emas di nomor 800 meter surface, dirinya juga meraih medali perak pada nomor 400 meter surface dengan catatan waktu 3 menit 31,15 detik. Dari Banda Aceh, Sukri Sarifudin Ainus melaporkan. Kami ucapkan terima kasih atas Pemirsa, kontingen Jawa Barat juga meraih medali emas dalam cabang olahraga sepak bola putri PON ke-21. Jabar menyabet medali dengan mengalahkan Jakarta di partai puncak. Jawa Barat meraih medali emas pada cabang olahraga sepak bola putri PON ke-21 Aceh Sumut usai mengalahkan tim Jakarta. Jawa Barat menang dengan skor 3-0 pada laga final yang berlangsung di Stadion Mini Dispora Sudeli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu sore. Tiga gol kemenangan Jawa Barat disumbangkan Rizdila Siti Nur Romah pada menit ke-39 dan menit ke-50. Sedangkan 1 gol lainnya disumbangkan Helsya Maisyarah melalui trik putih pada menit ke-82. Kemenangan itu menembus kegagalan Jawa Barat meraih emas pada PON sebelumnya setelah dikandaskan tuan rumah Papua pada PON ke-20.
Dari Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, cabang olahraga woodball menjadi cabur baru di ajang PON ke-21 Aceh Sumut 2024. Woodball merupakan olahraga yang menggabungkan elemen dari golf dan olahraga tradisional. 3, 2, 1. Cabang olahraga woodball menjadi cabang olahraga baru di ajang PON ke-21 Aceh Sumatera Utara 2024. Dihadiri Wakil Ketua Umum KONI Pusat Suwarno, PLH Sekda Aceh yang juga menjabat sebagai Ketua Harian PB PON Aceh Azwardi, dan Ketua Umum KONI Aceh Kamarudin Abu Bakar. Pertandingan woodball di lapangan golf Loknga Aceh Besar resmi dibuka hari ini. Woodball merupakan olahraga yang menggabungkan elemen dari golf dan olahraga tradisional, menuntut keterampilan khusus dan strategi yang matang. Cabang olahraga woodball ini pertama kali dipertandingkan di Pekan Olahraga Nasional. Sebelum PON 21 itu belum pernah woodball ini dipertandingkan, Bu Nur ya. Belum berkesempatan untuk dipertandingkan. Oleh sebab itu pada PON 21 ya salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan yaitu woodball. Ini baru 16 kontingen yang ikut berpartisipasi dan kita berharap 16 kontingen ini bisa menunjukkan semua kemampuannya, prestasinya untuk meraih yang terbaik. 16 provinsi ikut serta dalam kompetisi ini. 7 medali diperebutkan terdiri dari 3 medali kategori putra, 3 medali putri, dan 1 medali kategori campuran. Dari Banda Aceh, Syukri Sarifudin, iNews melaporkan. 2 orang tewas dan puluhan lainnya alami luka-luka dalam kecelakaan kereta di kota Zagazig, Provinsi Sarikya, Mesir. Tetaplah di sini.